Iya. Testingnya apa? Novel kewirausahaan kan ya. Oh iya. Kira-kira bisa nggak? Sedikit Bisa. Oh bisa lah, iya. sedikit kesusahan. Iya, bisa. Syukurlah kalau begitu. Oke. Mas Akil sebelumnya pernah mengikuti konseling di sekolah? Belum, Belum pernah. baru kali ini saja. Oh, baru kali ini. Oke. Ya. Nah, itu ini Mas Akil kesini ini juga sudah termasuk konseling ya, konseling individu namanya. Ya. Ya. Kalau begitu, ini nanti kita sepakat kalau konseling itu kan ada waktunya. Nanti kita sepakat ini jam 9:30, nanti 30 menit cukup? Oh, Cukup, ya. Kalau begitu, nanti Mas Abdul cerita, di sini kan aksesnya rahasia, ya kan? Dan kedugaan nanti apapun masalah Mas Abdul, silahkan dikemukakan dengan seterbukanya, ya. Ya. Masalah apa Mas Adil? masalah tentang di sekolah kan. Iya. Terus kira-kira tentang sekolah apa? Tentang visi, tentang begitu pergaulan sendiri. Oh iya, pergaulan karena apa Mas Adil? Badannya besar. Oh iya, terlihat gemuk gitu Iya. nggih. Oh iya, gitu. Terus apa lagi? Sama malu untuk maju ke depan biasanya kalau Iya, ditanya. maju ke depan dalam hal waktu pelajaran. Iya. Iya. Mas Adil punya banyak teman nggak? Teman saya di kelas itu cuma sedikit loh. Oh iya, iya, iya. Di sini memang asasnya rahasia nih Mas Abdul, jadi Mas Abdul bicara terbuka, nanti apa kita bilang itu. Ya, sekarang kayak misalnya Mas Abdul, kan posisi Mas Abdul seperti itu. Biasanya yang sering ngecek Mas Abdul itu siapa? Ya ada cuma satu kelas, ada di rumah juga ada. Oh, gitu. Oke. Terus ini kira-kira kayak misalnya seperti itu Mas Abdul perasaannya bagaimana? Perasaan saya ketika Iya. dibully apa gitu kan, Iya. sedih, Iya, merasa kayak berarti sendiri. termasuk kayak bully gitu ya? Iya. Iya, berarti ya dengan kondisi Mas Abdul seperti ini, Mas Abdul merasa terbully, jadi kurang percaya diri Iya. gitu ya. Teman-teman di sekolah banyak apa? Cuma sedikit, berapa bisa dihitung jari. Oh, bisa dihitung jari. Ya, ini nanti kan Mas Abdul kan kurang percaya diri ya. Nanti Bu Esti akan konseling individu dengan pendekatan teknik staff. Nanti ada kursi kosong ya. Nanti kursi kosong, Mas Abdul bisa cerita di situ bagaimana cara teman-teman Mas Adil itu ibaratnya mengejek Mas Adil atau membuli Mas Adil sehingga Mas Adil menjadi kurang percaya diri gitu ya, malu gitu, jadi nggak punya banyak teman gitu ya. Nah, terus kira-kira ada nggak kalau di sekolah itu yang paling dekat gitu? Ada laki-laki atau perempuan? Saya lebih cenderung suka dengan dekat perempuan gitu. daripada laki-laki. Oh iya. Ini ada apa? Kira-kira masa lalu yang membuat hati Mas Abdul sakit, sangat sakit sekali itu ada nggak kira-kira? Ada. Kira-kira Mas Abdul bisa cerita? Ya. Jadi itu permasalahannya itu dulu sering diajak karena itu tadi Iya. Jadi Mas Adil membawa sampai ke perasaan gitu ya. Terus yang kedua suka main dengan teman cewek. Oh iya. Jadi kebanyakan
teman Mas Agil itu yang perempuan. Ya. Ya, perempuan. Karena jika perempuan jarang menyakiti hati Mas Agil gitu. Ya. Nah, kira-kira misalnya Bu Esti menyiapkan ya sebuah porsi kosong ya untuk apa porsi individu kita kali ini, Mas Agil bisa cerita panjang lebar sampai nanti membuat hati Mas Agil jadi lebih plong gitu, bisa ya? Iya. Oke. Saya Bu Esti siapkan dulu porsinya ya. Ya. Mas Agil juga bisa sana. Ya, coba ya. Nah, biasanya yang sering mengejek Mas Agil sehingga Mas Agil kurang punya rasa percaya diri itu siapa? Paling sering sekali Teman. oh iya, teman kelas ya. Coba sekarang Mas Agil jadi teman yang itu, teman yang paling sering mengajak Mas Agil itu ya, diungkapkan sampai seplong hati Mas Agil ya. Bisa yes ya. Sekarang Mas Agil duduk di posnya teman. Itu silahkan cerita yang Mas Agil mau ceritakan, permasalahan Mas Agil. Biasanya tuh temennya ngajaknya kayak misalnya kamu tuh gendut, saya suka terjadi kursinya temen gitu, suka dempet-dempetin gitu kayak gitu. Terus apa yang aku masalahnya itu kayak misalnya kamu tuh loh kok cuma kayak temannya cuma perempuan doang, nggak tahu cuma laki-laki juga kan. Nah jadi aku tuh merasa kena di hati itu kayak gitu. Jadi yang satu itu fisik sama yang satunya main sama teman-teman itu jadi masalah buat mereka. Iya, oh gitu. Terus sekarang coba Mas Agil duduk di kursi Mas Agil sendiri. Iya, apa yang Mas Agil rasakan saat itu? Coba duduk di sini. Ya. Ya. Sekarang Mas Agil cerita saat itu Mas Agil perasaannya bagaimana? Lalu diungkapkan seterbanyak. Kalau aku perasaanku setelah diajak itu saya merasa sedih, nggak bisa mengungkapin langsung di depannya. Saya lebih memilih memendam sendiri. Terus saya bilang nanti kalau sampai di rumah saya bilang ke ibu, biasanya kan paling curhatnya paling dekat sama ibu. Oh biasanya jadi, yang paling curhat sama ibunya. Lebih memilih mendem sendiri daripada bicara langsung ke temannya yang mana. Iya. Biasanya nek cerita sama ibu itu lebih plong gitu. Iya. Ya. Tapi ibu berarti tahu ya? Tahu. Nek ayah tahu nggak? Sedikit atau nggak tahu sama sekali? Nggak tahu. Oh nggak tahu sama sekali. Oke. Iya. Terus dulu kalau nggak saat itu biasanya kan aku bilang gini bu, aku sering diajak sama teman-teman sekolah. Nah itu bilang kayak gini dulu. Kalau misalnya nggak kuat mentalnya, mending mau dipindahkan ke sekolah lain. Oh sampai begitu, ya. Jadi memang tujuan konseling kali ini ya, agar Mas Agil itu berani menghadapi ya berbagai macam tantangan dan mengubah persepsi Mas Agil yang negatif menjadi yang positif. Ya. Nah, ketika Mas Agil cerita seperti itu, perasaan Mas Agil yang Mas Agil rasakan bagaimana? Kalau sudah cerita tuh perasaannya sudah cerita sama ibu lebih tenang, lebih siap menghadapi hari-hari berikutnya. Iya, berarti setiap apapun yang ada di masalah yang ada di sekolah, Mas Agil biasanya selalu cerita sama ibu. Iya, selalu cerita. Iya, karena memang ibu itu adalah ya pelindung utama ya Mas Agil. Ya. Nah, terus ada lagi teman atau orang lain yang lebih menyakiti hati Mas Agil itu sehingga Mas Agil kurang percaya diri selain teman itu? Ya, kalau yang perempuan biasanya ada nggak yang mengajak?
kalau banyaknya laki-laki Yang perempuan kebanyakan berarti yang laki-laki. Kebanyakan laki-laki, yang perempuan jarang ya. Makanya banyak berteman dengan perempuan. Oke. Lalu misalnya yang paling menyakitkan sekali, teman bulan Agustusnya. Yang paling kan tadi dari badannya gendut, terus kamu sudah main sama cewek, terus itu yang paling menyakitkan yang mana, yang dibuat gendut atau yang sama cewek itu yang membuat perasaan Mas Agus jadi minder, kurang percaya diri gitu. lebih ke fisiknya gitu. Yang fisiknya yang membuat Mas Agus dibilang gitu ya. Coba sekarang dipraktekkan misalnya jadi temennya itu yang fisik Mas Agus yang paling menyakitkan itu yang mana tadi. Coba duduk di kursi sebelah, yang kursi teman. Ya, sekarang dibayangkan Mas Agus jadi temannya itu, ya. Ketika temannya itu tadi menggunakan Mas Agus yang paling menyakitkan tadi. Kalau misalnya kamu itu gendut, jangan bergaul sama kita, sebenarnya gitu. Oh, berarti yang paling menyakitkan adalah kondisi dari Mas Agus itu jadi membuat Mas Agus itu sakit hati ya. Dan itu sudah ada bekas sakit hatinya waktu DH itu dari SD atau SMP? Dari SMP. Dari SMP. Itu sakit sekali ya Mas ya. Berarti posisi Mas Agus waktu SMP sudah gemuk ya? Sudah dari kecil atau dari SD itu posisinya relatif sudah gemuk? Iya. Berarti dari posisi Mas Agus itu memang Mas Agus sudah berpikir kalau nanti saya memang membuli yang membuat saya kurang percaya diri gitu ya. Ya sekarang ikuti Mas Agus. Ya sekarang ibu sudah paham masalah Mas Agus ya. Masalah Mas Agus itu memang merasa kurang percaya dirinya dari ajaran dari teman-teman ya, sehingga Mas Agus kurang percaya diri, merasa malu dan kalau di sekolah juga sedikit teman ya. Iya, sama. Sedikit teman. Terus misalnya Mas Agus disuruh maju itu disuruh misalnya menyelesaikan tugas di depan nulis, itu kira-kira Mas Agus berani nggak? Aku juga nggak berani soalnya Bu. Kalau misalnya saya maju nanti mesti itu dibully, dibilang teman-teman. Jadi kalau misalnya apalagi kalau saya nggak bisa jawab, itu mesti ditertawakan teman-teman. Oh gitu. Terus perasaan Mas Agus waktu itu mau jawab atau langsung kembali ke tempat duduk? Kembali ke tempat duduk. Kembali berarti nggak dikerjakan waktu yang di depan. Kita pilih lebih diam Bu. Lebih diam. Berarti yang paling seringnya Mas Agus rasakan misalnya teman-teman berkata seperti itu Mas Agus banyak diam gitu ya. Jadi merasa kurang percaya diri gitu ya. Sekarang saya sudah paham. Sekarang coba kita bayangkan Mas Agus duduk di sini. Mas Agus bisa berpikiran positif tentang perkataan teman-teman tadi, dipikirkan secara rileks. Mungkin perkataan teman-teman itu adalah perkataan yang hanya bercanda, cuman walaupun hati Mas Agus tersakiti ini, coba sekarang diam dan pejamkan mata. Coba bayangkan Mas Agus saat dibicarain sama teman-teman itu tidak merasa sakit hati, itu dianggap sebagai apa ya? Sebagai komunikasi gitu. Coba Mas Agus bayangkan. Nah, bayangkan ketika Mas Agus sama teman-teman itu, Mas Agus anggap perkataan teman-teman itu bukanlah sesuatu yang menyakitkan,
sehingga mindset Mas Agil nanti menjadi mindset yang lebih positif. Ya, bayangkan. Nah, iya, sudah. Ketika Mas Agil tadi membayangkan seperti itu, hati Mas Agil sakit nggak kayak gitu? Maksudnya, ya, kita jangan dimasukkan ke hati gitu. Emang kan banyak ya teman-teman yang dulu gitu ya, itu dianggap itu sebagai apa ya, sebagai rasa peduli teman dengan Mas Agil gitu. Itu gimana rasanya? Kalau dibilangin kalau sama dia itu nggak apa-apa sih, butuh buat aku untuk maju lebih ke depan. Iya, maju lebih ke depan dan berpikiran yang positif tentang apa yang ada di badan Mas Agil, tubuh Mas Agil, terus mindsetnya Mas Agil gitu kayak. Nah, ketika Mas Agil duduk, ini ada teman di sini, ada teman yang duduk di sini, posisinya juga sama seperti Mas Agil, keadaan tubuhnya juga gendut, dia apa jenis juga enggak tinggi, itu Mas Agil bagaimana? Coba dilihat posisi ini posisinya juga gendut, temannya Mas Agil itu juga gendut. Nah, perasaan Mas Agil bagaimana? Apakah Mas Agil juga mau mengatakan seperti teman-teman Mas Agil atau berbeda? Coba. Saya nggak bakal mengatakan saya kayak seperti teman-teman saya. Iya. Soalnya posisi tubuhnya sama dengan saya. Iya. Dia aku akan mensupport dia apa yang Iya. bisa aku mau seporsinya. Oh iya, berarti Mas Agil tetap berpikiran positif ya tentang teman tadi yang duduk di sini yang postur tubuhnya gendut itu, berarti akan merangkul sama seperti teman-teman yang lain gitu. Jadi tidak seperti yang teman-teman Mas Agil ke Mas Agil gitu. Iya. Iya. Baiklah, ya. Tujuan yang ingin kita capai dalam counseling ini adalah itu tadi, menumbuhkan rasa positif dan mindset Mas Agil tentang teman-teman Mas Agil. Ya, itu nanti Mas Agil juga mencoba lebih bersosial lagi sama teman-teman yang lain gitu ya. Misalnya ini tadi seperti ini tadi, misalnya ada teman yang lain yang lebih gendut dari Mas Agil, Mas Agil jangan menjahati seperti teman-teman menjahati Mas Agil gitu kan. Nah, jadi kita ubah mindset itu dan berpikiran positif memang itu tentang semoga misalnya dengan lebih banyak teman itu nanti Mas Agil juga akan mengubah perasaan Mas Agil jadi apa jenenge lebih banyak teman lagi gitu ya. Ketika seperti itu orang tua Mas Agil cerita sama orang tua bagaimana? Maksudnya ketika Mas Agil punya teman yang lebih gendut itu, apakah Mas Agil cerita ke orang tua, oh tadi ada teman yang lebih gendut dari saya mengajak dia, atau gimana ceritanya sama itu? Misalnya Mas Agil punya teman yang lebih gendut, gimana ceritanya sama itu? Ya, cerita ke ibu itu aku sama Bu kemarin ada temanku yang lebih gendut dari aku. Jadi terus ibu bilang apa itu namanya? Nah itu jangan seperti teman-teman. Jangan seperti teman-teman mengajaknya, lebih baik mendekatinya, menasihatinya dengan baik. Iya, itu diibaratkan sama seperti kamu, ya saya setuju tentang itu ya Mas Agil ya. Untuk ini ya pasti kan nanti kan menggunakan kursi kosong. Jadi dengan kursi kosong itu Mas Agil lebih bisa lebih terbuka nih tentang masalah Mas Agil itu apa permasalahannya, sampai Mas Agil kurang percaya diri, sampai mungkin sakit hatinya minder, jadi nggak pengen berteman sama banyak teman gitu kayak ya. Lebih plong sama kursi kosong atau lebih plong dari
sama teman-teman. Maksudnya Mas Agil cerita itu lebih plong sama kursi kosong ini yang nggak ada orang lain atau kan atau lebih plong sama cerita sama teman-temannya? lebih plong porsi Lebih jujur dan lebih plong sama kursi kosong. Karena apa? karena lebih terbuka, Lebih terbuka. sama lebih bisa mengungkapkan perasaan. Iya, perasaan yang selama ini Mas Agil pendam. Iya, gitu. Iya. Ya, saya setuju dengan itu Mas Agil. Jadi BSD di sini tidak menuntut Mas Agil untuk jadi lebih baik, cuman itu nanti Mas Agil sendiri yang menentukan, ya. Jadi yang menentukan Mas Agil sendiri, misalnya saya harus berpikir positif, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya berbuat walaupun itu kondisi saya seperti itu. Nah, terus misalnya kayak gitu rencana kedepannya Mas Agil apa kira-kira? Misalnya saya kedepannya Iya. jadikan itu motivasi buat saya. Iya, motivasi buat diri Mas Agil sendiri ya. Iya, motivasi untuk apa nih? Untuk menjaga Pengurusan badan, biar tidak ada teman yang membuli. Nah, misalnya berarti Mas Agil sadar ya, misalnya saya ternyata gemuk sekali gitu ya, gemuk sekali, terus jadi saya akan berusaha bagaimana cara saya untuk berpikir positif, dimulai dari diri sendiri gitu ya, dari diri sendiri. Terus kira-kira sampai saat ini Mas Agil sudah berusaha untuk menguruskan badan dengan cara apa? berolahraga, Iya, olahraga itu sangat penting. terus sama menjaga pola makan. Iya, pola makan. Yang paling sering banyak dimakan apa Mas? Biasanya kayak nasi gorengnya. Nasi goreng itu dihindari. Ya. Biasanya malah jajan-jajan itu juga sering dihindari atau? Iya, sedikit yang sedikit ya. Berarti memang banyak makan di rumah sama orang tua dia untuk mengubah polanya Mas Agil gitu. Oh iya. Oke, jadi seperti itu Mas Agil ya. Nanti misalnya ada sesuatu yang mengganjal lagi di Mas Agil. Adakah sesuatu yang mengganjal lagi atau tidak ada? Jadi sudah belum deh tentang ini, tentang kita berkonsultasi individu menggunakan kursi kosong ini. Iya, sudah kita ini tadi ya, memang harus berpikir positif, mindsetnya harus dibalik ya, itu dari Mas Agil berpikir negatif ke berpikir positif. Nanti juga Mas Agil bisa mencari lebih banyak teman lagi sehingga Mas Agil dapat bergaul seperti teman-teman yang lain gitu ya. Iya. Terus kira-kira Mas Agil ini tadi tentang layanan konseling individu gimana rasanya? Sudah puas atau sudah kurang apa ya? Sudah puas. Ya, berarti sudah memplongkan nanti Mas Agil itu tadi ya. Iya, terima kasih banyak ya. Sudah. Terima kasih banyak. Punya ini nanti saya jam 10 ada rapat. Jadi misalnya mau konsultasi nanti Mas Agil bisa kita jadwalkan lagi ya. Nah, terima kasih banyak Mas. Ya, semoga sehat selalu. Ya, Mas Agil ya. Ya.